diharapkan oleh teman-teman. Biasanya saya diwawancara, sekarang jadi pewawancara. Dan saya belajar, karena satu waktu mungkin saya berhenti jadi pengkritik pemerintah, lalu jadi pewawancara. Tetapi yang lebih penting adalah tamu hari ini. Tadi ada kehebohan sedikit di depan. Orang bertanya, siapa tamunya Pak Rocky itu? Saya bilang dia seseorang yang pengetahuan dan pengalamannya tentang Indonesia berlebih itu. Namanya Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, terima kasih. Terima kasih saya diundang sama Rocky Gerung. Oke, saya mau bukan bertanya sebetulnya, kita mau berbincang tentang masa depan negeri ini. Negeri yang kita cintai, negeri yang masih banyak masalah, tapi tentu harapan selalu ada di depan itu. Kita tempatkan harapan itu sebagai penuntun kita untuk memperjuangkan keadilan, memenuhi apa yang pernah diwariskan oleh founding person kita itu. Nah, ini kesempatan yang baik, orang tahu sebetulnya Pak Luhut ini dikenal tahu segala hal itu dan mampu untuk menerobos segala rintangan tuh. Tapi sebelum saya ke situ, saya mau tanya lebih awal, Pak Luhut terakhir ke Lapotua kapan ya? Baru tadi saya teks sama teman saya mau ke Lapotua minggu depan. Oke, Udah lama saya tidak ke sana. Iya, itu pertanda bahwa selalu ada identitas yang tidak bisa dihindari, yaitu identitas ethnicity itu. Pak Luhut orang Batak dan Lapotua itu lekat dengan kehidupan suku Batak. Sama seperti saya, orang Manado, orang Ambon punya identitas. Nah, kita sering menganggap bahwa identitas itu berbahaya. Padahal sebetulnya dalam keragaman identitas itu kita bisa bersahabat. Nah, Pak Luhut, apa kira-kira yang Anda pikirkan seandainya Presiden Jokowi, atau bukan seandainya, pada akhirnya Presiden Jokowi akan berhenti di 2024. Dan kita tahu ada banyak kontroversi dalam ekonomi, politik, kebijakan. Dan itu membuat kita berpikir bahwa seorang pemimpin Indonesia memang harus dibekali dengan perlengkapan pengetahuan, batin, psikologi. Itu berbeda dengan negara-negara lain yang rada homogen. Di kita betul-betul keadaan ini membebani kita. Sehingga kita berpikir, mungkin nggak Indonesia itu masuk dalam stabilitas, huru-hara ideologi berhenti, terus sinisme antara kalangan yang berbeda itu juga dikendalikan, supaya kita bisa pastikan bahwa 2045 yang kita bayangkan sebagai tahun emas negeri ini, kita betul-betul ada dalam peradaban kemakmuran dan keadilan. Nah, saya ingin dapat semacam insight, proyeksi Pak Luhut kalau Pak Jokowi sudah meninggalkan gelanggang politik. Dan orang menduga bahwa pasti ada ketegangan karena peristiwa sebelumnya nggak bisa diselesaikan, ketegangan rasial, sara segala macam. Tapi Pak Luhut sebagai orang yang sangat dekat dengan istana, tentu punya keyakinan bahwa ini Indonesia itu pasti bisa bertumbuh. Ya, terima kasih tadi Rocky tanya saya mengenai itu. Memang saya terus terang dengan background saya yang berbagai macam itu memang memperkaya pikiran-pikiran saya sih. Saya melihat memang Indonesia ini negara yang unik gitu. Mungkin terlalu besar juga untuk di govern oleh dari satu daerah seperti ini dengan keanekaragamannya gitu. Tapi kalau kita balik kepada the founding father kita, mereka itu betul-betul menurut saya super arif. Jadi bagaimana mereka membuat konstitusi kita atau melahirkan Pancasila, menyusun Undang-Undang 45, yang menurut saya kalau kita simak baik-baik itu sangat masih relevan kemarin. Jangan salah ya, nanti jadi bilang di luar, oh Pak Luhut tuh ada pengennya, Luhut tuh pengen ada yang begini. Enggak, saya selesai dengan diri saya hanya ingin melihat negeri ini lebih bagus lagi ke depan, anak cucu saya, anak cucu kita semua, itu juga bisa menikmati satu suasana yang lebih bagus ke depan. Tidak perlu mesti gontok-gontokan, ya kita beda pendapat kan tidak ada masalah, itu biasa saja. Itu saya kira tidak perlu dibesar-besarkan, tidak mesti Anda sama saya sama, saya adik saya juga bisa beda kan. Tapi kita marilah hidup dalam berbeda. Nah, kembali tadi the founding father kita itu, memang kalau kita jujur dalam proses demokrasi kita ini,
Saya terang jujur melihat memang apa yang digariskan atau ditinggalkan oleh founding father kita sudah hebat. Hanya kita merawatnya itu mungkin tiba-tiba pada tahun 98 karena kejenuhan terjadi ada chaos di sana kalau sampai kan terus kita melakukan perubahan yang pendulumnya itu tiba-tiba langsung swing kepada bertolak belakang. Ya, menurut saya di situ salah satu mungkin kekurangan kita. Tidak saya mau menyalahkan yang lalu, tapi mungkin karena waktu itu begitu tegang sehingga kita melakukan perubahan-perubahan yang menurut saya sekarang kita lihat itu mungkin perubahan tidak perlu, tapi sudah terjadi. Jadi kalau tadi Rocky sebagai seorang yang terus terang saya melihat Anda itu hebat. Jadi kita bertemu baru 2 kali. Anda kritik saya banyak, Anda kritik pemerintah juga banyak, kritik presiden juga banyak. It's okay, this is demokrasi. Jadi kalau orang bilang kebebasan di kita itu tidak ada, tidak betul. Kebebasan yang kita mau harus kebebasan yang bertanggung jawab. Jangan kebebasan yang tanpa tanggung jawab, itu bisa jadi anarki. Jadi saya percaya bahwa Indonesia itu akan bisa menyelesaikan masalahnya. Kita jangan bertumpu bahwa kalau satu orang tidak ada, lantas semua tidak ada. Bahwa mungkin terjadi waktu perlambatan di sana sini untuk menyesuaikan di sana sini, saya kira ya bisa terjadi. Tapi kalau Anda tanya saya lagi, ya selama hampir 8 tahun sekarang bersama Presiden Jokowi dalam pemerintahan ini, saya kira kita telah membuat perubahan-perubahan yang besar untuk negeri ini. Dan itu saya pikir pencapaian kita 2030 dan 2045, itu saya pikir kalau kita semua sepakat dan semua kita kompak, itu akan kita bisa capai. Tidak ada yang tidak bisa kita capai. Anda sebagai teman ya, Rocky, Anda lihat sekarang misalnya, walaupun Anda pengkritik kami juga, tidak ada masalah sih. Anda misalnya lihat sebenarnya misalnya bagaimana dalam kita menangani COVID-19. Yang semua orang ngakui betapa katanya hebat sekali. Kemarin misalnya ada pengusaha-pengusaha Australia yang datang. Mereka sangat appreciate sekali bahwa Indonesia bisa mengendalikan itu dengan baik. Banyak negara tetangga kita juga yang melihat kita sebelah mata bahwa Indonesia akan susah, tapi kita mampu mengatasi. Bukan hanya itu aja, ekonomi kita termasuk bagus. Ada pengerti-pengerti ekonomi yang kadang-kadang menurut saya agak berlebihan karena tidak melihat data itu dengan jelas. Jadi tidak berbasis data melakukan kritikan, tapi berbasis kecemburuan mungkin, maaf sekali lagi, atau mungkin kebencian yang menurut saya nggak perlu. Karena setiap orang itu punya era masing-masing. Dan kalau itu berbeda pendapat, jangan ditularkan menjadi kebencian. Berbeda pendapat itu adalah kedewasaan dan satu bagian daripada demokrasi. Jadi semua figur yang sukses itu, orang lihat itu prestasi Anda, karena Anda yang lakukan semua itu sebetulnya. Enggak, ini persepsi orang begitu. Jadi, tapi kalau saya mesti komplain gitu. Betul, saya tidak perlu. Itu kerja teamwork. Oke, kerja teamwork itu, ya itu semacam wisdom dari Pak Luhut, itu kerja teamwork. Tapi sebetulnya secara real, orang kasih satire, kok Pak Luhut menguasai semua itu. Padahal faktual memang seolah-olah Pak Luhut ini punya tongkat Musa itu untuk membelah jalan mati. Dan ini kan kesempatan kita untuk menilai orang dan objektif aja. Kan menteri yang lain sebetulnya nggak bikin apa-apa selain kampanye mau jadi presiden kan? Oh ya nggak juga, ada juga hebat-hebat mereka. Oke, satu hal. Seandainya tadi Pak Luhut gambarkan bahwa founding person kita punya konsep yang bagus. Tapi akhirnya di tahun 98 kita kasih interupsi pada kekuasaan Presiden Soeharto karena dia melenceng dari arah konstitusi. Walaupun prestasi pembangunan bagus, tapi orang merasa kok kebebasan kurang. Gitu. Nah, sekarang ada kebebasan, tetapi tidak ada oposisi. Oleh karena itu saya ambil alih fungsi oposisi. Saya tiap hari kritik kebijakan Presiden, Pak Luhut. Tapi yang saya kritik adalah kebijakan. Lalu orang komplain. Rocky Gerung itu kerjanya kritik. Solusinya apa? Saya bilang solusi itu mestinya dari orang yang saya kritik karena saya bayar pajak gitu. Jadi pengertian oposisi sekarang kalau beroposisi mesti kasih solusi. Saya nggak mampu, saya nggak punya big data untuk kasih solusi kira-kira begitu tuh. Ya enggak apa-apa. Yes. Saya kira kalau saya nggak suka sama Anda, saya kan nggak datang ini. Iya betul. Tapi bukan itu poin-poin saya. Saya hargai bahwa perbedaan pendapat itu harus ada. Jadi karena kita di keluarga aja ada kan. Tapi yang saya ingin himbau pada masyarakat, kita semua apakah menamakan oposisi atau perintah, ayolah kita berbeda pendapat itu dalam konteks yang lebih santun. Itu aja. Okay. Jadi
Misalnya kalau mau ngeritik presiden kita, mau ngeritik sini, ya kritik aja. Nggak apa-apa, kritik saya. Nah, Senang aja, tapi tentu dengan kesantunan-kesantunan timur kita itu yang perlu kita pelihara. Jadi kalau ada yang bilang misalnya, mana kebebasan di apa namanya, dikekang, kebebasan apa? Anda bisa ngeritik saya aja. Rocky kritik presiden juga bilang dungu, bilang apa, nggak ada masalah. Presiden walaupun terus terang itu menyakitkan. Menyakitkan, tapi ya sudah. Nah, jadi tapi ke depan saya hanya himbau dengan seperti ini. Ayo kita bangun bangsa kita ini dengan spirit kebersamaan. Bahwa kita berbeda harus ada beda. Karena kalau tidak ada beda nanti kita jadinya ABS, jadi lupa gitu. Dan Anda kritik terus saya dengar, saya tanya si apa namanya Firman, Man ini bagaimana ini barang ini? Saya bilang, oke Pak, ini datanya begini. Oke, kita terima. Jadi sehingga ada teman-teman yang bilang, Pak Gerung misalnya, ini contoh ini Rocky mau begini. Saya bilang nggak apa-apa, kita dengar. Dan setelah kita makan di kantor saya bilang, paten juga kawan nih gitu ya. Jadi it's okay. Beda pendapat enggak ada perlu mesti jadi musuhan. Nah, fungsi itu yang tidak dihasilkan, itu mestinya ada partai yang... Boleh diminum nih kan? Silakan. Soalnya aku dari tadi ini apa nih? Ini enak ini, apa namanya? Jamu, apa nih? Oke, ini jamu apa? Jamu... Temulawak. Oke. Kan mestinya keseimbangan prestasi dan kritik itu dilakukan oleh pihak oposisi. Nah, dulu saya beroposisi pada Pak Jokowi, lalu dianggap saya pro Pak Prabowo tuh. Tapi saya terangkan waktu itu, saya beroposisi pada Pak Jokowi bukan untuk memperoleh kekuasaan. Pak Prabowo beroposisi untuk memperoleh kekuasaan tuh. Jadi beda ya? Beda motifnya itu. Nah sekarang Pak Prabowo ada di dalam. Dan kita tahu bahwa Pak Luhut pasti punya hubungan khusus dengan Pak Prabowo. Orang anggap ya hubungan Pak Prabowo dan Pak Luhut itu semacam hate and love relation gitu. Kadang-kala berseberangan, tapi kadang-kala tahu bahwa ada sesuatu yang mesti diselamatkan bangsa ini. Nah, ya itu, kami punya sama dengan Prabowo, kami itu punya sama pikiran, tanggung jawab bahwa Indonesia ini harus satu. Itu satu. Bahwa kita beda sana sini, ya tetap sebagai teman. Jadi saya menghargai perbedaan itu. Dan Pak Prabowo juga menghargai perbedaan itu. Makanya kalau ada hal-hal yang kritis, kami suka, walaupun misalnya dalam Pilpres kemarin Pak Jokowi dengan Pak Prabowo beda, ya tapi saya telepon juga, saya ketemu juga, kita bicara, kita bilang perbedaan itu saya pikir yang harus kita pelihara. Kan tidak semua harus jadi, saya selalu bilang sama para pembantu saya di kantor, kan mengabdi itu bukan harus jadi presiden saja. Nah betul, jadi oposisi juga itu mengabdi. Tidak ada masalah, sepanjang kita tadi itu, oposisi itu dalam konteks membangun, mengingatkan. Apa namanya pejabat-pejabat pengambil keputusan negara, kau ingat loh, masih ada sisi lain yang kau belum lihat, dengerin ini. Jadi mungkin dia sudah lihat, sudah lakukan, tapi belum dikomunikasikan, atau belum, dan seterusnya. Itu yang perlu kita bangun di Republik ini. Karena menurut saya, Republik ini luar biasa hebat. Rock benar. Umur saya 75 tahun loh, Rocky. Saya lihat tuh, itu Oke, saya hebat. Iya, jadi pengalaman Pak Luhut memberi jalan kita untuk optimisme itu. Tetapi coba kita uji sedikit ya. Keadaan sekarang Indonesia ada problem disparitas itu yang mesti kita selesaikan. Ada pertumbuhan ekonomi yang terhalang oleh COVID-19 itu. Tapi ada juga disparitas yang tinggi itu. Pada saat yang sama kita diancam oleh kondisi global. Ketegangan di Cina Selatan, di Indo-Pasifik, di Eropa segala macam. Lalu kita bikin semacam hipotesis bahwa keadaan di 98 waktu reformasi sangat mungkin berlaku sekarang. Walaupun dalam skala dan kualitas yang berbeda. Nah itu memungkinkan kita semacam contingency plan itu. Apa persiapannya kira-kira kalau keadaan itu? Kan kita nggak tahu faktor internasional seberapa banyak intervensi politik kita tuh. Kalau terjadi semacam social unrest seperti 98, lalu orang berupaya untuk menyelamatkan Indonesia bangsa ini. Dibutuhkan yang disebut penyelamat atau dulu disebut anak bangsa yang harus jadi perahu penyelamat itu. Lalu orang berpikir perlu tokoh-tokoh utama dalam keadaan krisis, seandainya terjadi krisis.
Kalau orang tanya ke saya, siapa yang akan Anda usulkan? Tentu ada bagian dari kekuasaan yang perlu ada di situ, ada masyarakat sipil dari situ, ada akademisi dari situ tuh. Jadi saya bayangkan ada semacam apa dulu waktu Ciganjur itu apa namanya tim 7 apa tim berapa itu yang seolah-olah berfungsi sebagai tadi skoci penyelamat. Saya misalnya usulkan Pak Luhut ada di situ. Oke. Lalu ada tokoh LSM. Saya hanya tahu Haris Asrar dari masyarakat sipil. Ada akademisi yang kadang-kala kita nggak tahu lagi siapa akademisi yang bermoral sekarang. Karena kemarin ada rektor yang bahkan menerima sogokan. Jadi semua kita ada di situ. Seandainya itu secara hipotetis berlangsung, Pak Luhut usulkan siapa untuk masuk dalam tim itu? Saya usulkan Anda tuh, saya usulkan Haris Asrar tuh. Kalau orang tanya, mesti ada tokoh Muslim, kira-kira siapa yang kita bisa usulkan? Harus akademisi. Ini saya kekurangan stok nih, Pak Luhut yang bisa tambahin. Ya, saya hipotesis itu kan mesti ada gejala awal kan seperti. Saya nggak lihat gejala awal untuk ke situ, jadi ya saya nggak perlu membuat skenario seperti itu. Jadi karena saya kan punya intelijen pastilah lebih banyak dari Rocky Gerung kan, karena saya punya saya dilengkapi oleh sistem yang saya bisa melihat berbagai kemungkinan sampai pada saya mungkin menyusun satu skenario itu. Iya. Saya kira itu masih sangat jauh. Tapi yang saya sampaikan bahwa kita semua harus berhati-hati menghadapi dunia sekarang tuh yes. Tadi saya baru dapat lagi tadi malam sebenarnya bagaimana keadaan di Cina misalnya kekeringan yang tidak pernah terbayangkan sampai sungai yang nomor 3 terbesar di dunia itu juga kering. Sehingga di Shanghai misalnya listrik dijatah. Itu negara yang sudah begitu maju. Di Eropa itu terjadi yang sama juga, kering. Di Amerika kita lihat orang antri makan. Yes. Nah, kita sampai hari ini itu tidak ada terjadi gejala-gejala itu. Nah, saya akan lihat misalnya gini. Saya tanya juga sama teman-teman pembantu-pembantu saya, apa ya? Kita lihat ya. Saya baru sadar 74.000 sekian desa di Indonesia itu kan dapat dana desa sejak 7 tahun lalu. Saya kepala staf presiden itu. Tidak pernah kita terpikir dampaknya ini luar biasa. Dampaknya ini luar biasa akibatnya apa? Karena 1 miliar lebih kurang atau 1,5 miliar lebih kurang tiap tahun dana itu berputar di desa itu. Dan itu desa itu sehingga ekonominya hidup. Tidak pernah bayang, itu mungkin ekonomi kita semua lah, nggak terpikir itu. Tapi saya lapor Presiden, Pak ada beberapa pilar kemajuan kita Pak sekarang, saya bilang. Saya lapor, satu itu tadi harga komoditi yang naik. Yang kedua, downstream industri yang jalan sekarang ini, hilirisasi itu. Kemudian efisiensi dengan digitalisasi. Tapi satu lagi itu dana desa. Dana desa itu membuat Indonesia demikian. Terus Presiden bilang sama saya, Pak Luhut, itu yang dulu digagas oleh Profesor Mubiarto dari UGM yang disebut ekonomi Pancasila, di mana dana itu berputar di rakyat. Dan itu sekarang jalan, sehingga Presiden berencana dalam keadaan bagaimanapun tahun depan, beliau pengen nambah lagi itu dana desa, sehingga dana itu berputar, dan itu kekuatan kita. Jadi kalau orang bilang ada chaos, kalau rakyat tidak makan, tapi kalau di pedesaan itu dia bisa nanam singkong, bisa dia nanam cabai, bisa nanam onion, dia bisa nanam padi, dia bisa perbaiki jalannya. Yang buat kita mungkin 1,5 miliar itu kecil. Tapi saya baca data itu banyak kepala desa sekarang yang korup itu karena dana desa itu. Jadi ada kalau kemarin data yang diberikan ke saya itu saya nggak tahu, nanti kita bisa cross check ya. Itu justru yang paling kecil korupsinya, karena di balai desa itu ditulis ini rakyat itu sudah saling mengontrol. Justru dari 74.000 desa semuanya itu paling saya dengar 500 sampai 800 desa yang bermasalah. Jadi angka yang sangat-sangat baik sekali menurut saya. Jadi kalau kita tadi bisa, yang Anda bilang tadi, dari bawah kita perbaikin, di tengah ini kita perbaikin, di atas kita perbaikin, social unrest yang disebutkan menurut saya susah akan terjadi. Seperti sekarang ada orang mau gerak-gerakkan berpolitik. Please berpolitiklah, tapi jangan merusak apa yang ada. Saya titip itu. Jadi siapapun tokoh politik itu, kan kita bisa lihat, kita kan tidak bodoh-bodoh amat. Sangat pintar. Jadi kalau orang tahu backup dengan data yang backup dengan data yang benar. Saya bukan mengatakan bahwa pemerintah Jokowi ini sekarang sempurna, tidak, banyak kurangnya. Dan tidak never ending proses ini.
Jadi kalau Presiden Jokowi nanti mengakhiri masa dinasnya, ya presiden kedatang meneruskan, jangan nanti mengaco. Makanya beliau menyiapkan semua. Misalnya saya bilang gini, Rob, presiden itu perintahin, Pak Luhut, ini dari berapa tahun akhir ini coba evaluasi semua proyek yang ada. Di mana yang masih mungkin ada jangan sampai mangkrak, ya. Termasuk IKN dievaluasi. Oh, semua kita evaluasi. Saya sekarang presiden minta Pak Luhut lihat itu. Saya bilang ya. Orang tanya Pak Luhut ini mau tuh apa sih kerja? Memang semua Menko itu banyak kerjanya kok, bukan hanya saya aja. Jadi ya, karena saya heran Pak Erlangga tuh banyak kerjanya, Pak Mahfud banyak juga. Pak Mahfud pusing sekarang ngurusin polisi, macam-macam itu. Pak PMK juga begitu. Jadi sebenarnya semua sama. Jadi saya tidak merasa bahwa ada yang istimewa dengan apa yang saya lakukan. Ya, itu kedengaran terlalu apologetik. Nah. Ya, mungkin ada hal-hal yang high profile yang saya kerjakan, seperti misalnya COVID, sehingga dianggap hebat. Tapi saya biasa aja. Oke, coba saya ke desain yang lain gitu. Ya. Kan kita ingin pastikan ada suksesi di 2024, dan suksesi itu melalui sistem elektoral. Tapi ada kecemasan di publik sekarang melihat persaingan politik terlalu tajam. Dan ketajaman itu bukan karena adu konsep, tapi adu ide nggak terlihat itu. Kita nggak lihat ada calon presiden bahkan dari dalam kabinet yang datang misalnya mengatakan saya punya ide jadi presiden, oleh karena itu saya ingin minta diundang di RJ TV ini misalnya untuk debat soal kebijakan. Kebanyakan orang pasang spanduk baliho tinggi-tinggi. Kita nggak tahu di belakang kepala yang besar di bawah itu ada isinya apa nggak tuh. Kan itu intinya. Jadi rakyat merasa... Anda tuh terlalu pintar, jadi kadang-kadang menjudge orang. Ya. Jadi rakyat merasa kok nggak ada percakapan intelektual ya di antara pemimpin itu. Bagaimana Pak Luhut rasain nggak itu keadaan itu tuh? Ya, agak jujur bikin evaluasi Pak Luhut. Rock gini lah kita sebagai teman ya. Saya bilang memang kadang-kadang semua tuh berpikir pengen jadi presiden gitu. Saya berkali-kali bilang apa mesti jadi presiden, nggak begitu. Presiden itu cuma satu loh. Dan itu menurut saya sudah takdir alam ini, Tuhan punya mau itu, God's scenario. Jadi kita boleh bersaing, boleh tadi juga melakukan tiga, tapi kita harus mengenali diri kita dulu. Apa yang dibilang Sun Tzu itu benar. Kenali dirimu, kenali musuhmu, 100 kali kau perang, 100 kali kau menang. Tapi kadang-kadang kita tidak mengenalin itu, kita nggak tanya diri kita. Tapi yang sekarang tuh, mereka yang mau maju dalam peperangan jadi presiden menganggap yang musuh bisa dikendalikan, bukan dikenali, dikendalikan dengan amplop. Kan ini poinnya. Jadi money politics pasti masih jadi itu kalau saya boleh juga bilang di kesempatan ini setelah saya lihat ini, maaf ini kalau saya boleh lihat, saya bilang mungkin sistem yang kita terapkan demokrasi kita sekarang dengan pemilihan gubernur langsung, pemilihan bupati langsung perlu kita lihat lagi baik-baik, atau pemilihan presiden langsung perlu dilihat baik-baik, dievaluasi lagi, balik the founding father kita dulu. Coba lihat pikirnya itu gimana. Amerika aja kan tidak direct vote. Kita sudah super maju dengan tingkat pendidikan kita yang menurut saya masih kalah dari mereka ya. Jadi saya kira perlu dievaluasi. Karena apa? Tanpa kita sadarin kita juga mendidik rakyat kita untuk juga menerima barang itu. Itu kan yang sebenarnya kita tidak sadarin. Ya itu yang dikhawatirkan orang, karena publik berpikir APBN kita surplus, tapi daya beli nggak naik. Dan orang anggap bahwa APBN kok nggak jatuh menjadi proyek rakyat gitu. Lalu orang menganggap itu disimpan untuk bermain politik nanti itu. Misalnya itu pasti bakal dipakai buat menyogok orang miskin ke depan tuh. Sehingga rakyat desa siap-siap bikin spanduk, silahkan masuk, kami menerima serangan fajar. Kan itu sinisme itu udah mulai muncul tuh. Jadi kalau saya balik tadi, apa yang bisa kita yakinkan bahwa ke depan itu politik akan bersih itu. Sementara orang melihat bahwa Pak Jokowi masih sangat semangat dengan musyawarah rakyat di mana-mana itu. Kemarin Pak Jokowi bilang ya silakan yang mengusulkan 3 periode oke-oke aja, kan itu cuma pendapat. Tapi menurut saya harusnya tidak diucapkan Pak Jokowi karena beliau adalah kepala negara.
Kalau orang di bawah bisa ya 3 periode, tapi kan Pak Jokowi tahu bahwa itu terlarang oleh konstitusi. Ya, tapi saya kira kan itu orang nanya beliau, Iya. Mas kenapa pengikut Bapak masih ada yang ngusulin Bapak 3 periode? Dia bilang gitu kan, pertanyaannya. Jawaban beliau itu kan hak demokrasinya orang, betul. Orang bilang juga Jokowi dungu, orang Jokowi bilang bodoh, saya kan nggak bilang apa-apa juga. Tapi Pak Presiden kan mesti kasih edukasi, nggak boleh itu menuntut 3 periode. Karena konstitusi kita bilang cukup 2 periode. Iya, tapi Presiden memang tidak pernah mengatakan bahwa dia mendorong ada konstitusi supaya berubah, nggak pernah. Nggak pernah itu. Tapi bahwa yang dia benarkan adalah, kalau rakyat berdiskusi, pengen mau 3 periode, pengen mau 4 periode, pengen mau apa, itu hak rakyat. Yang dulu mungkin orang rame, yang saya bilang big data. Orang men-twist itu. Baca betul-betul apa yang saya sebutkan dalam saya bilang big data yang ada itu menggambarkan seperti ini. Itu. Bahwa ada keinginan rakyat itu begini. Nah, saya hanya terus berpikir the founding father kita itu kok bilang dulu tanpa batas gitu. Tapi itu apakah cocok? Ya, mungkin perlu kita adakan penyesuaian di sana sini. Kita lihat dari tempat lain di mana seperti di Jerman, di mana kan enggak salah juga gitu. Kenapa mesti terus marah? Ya, betul. Kenapa mesti marah sih? Saya heran. Saya kan tidak menjadi bagian untuk pengen jadi presiden. Saya tidak mau lagi. Saya sudah bilang jelas, saya sudah cukup. Tapi saya juga ingin sharing pengalaman saya yang banyak dengan saya juga tadi tuh nggak bodoh-bodoh amat, bisa juga berpikir gitu. Jadi kalau orang terus marah baru dibilang kalau nggak sesuai dengan dia, nggak boleh dong. Oke, coba sharing sedikit berdasarkan pengalaman Pak Luhut. Kalau konstitusi kembali ke naskah asli itu, jadi ada sistem MPR tuh. Ya itu saya kira bisa dibicarakan, bisa diomongin. Biarlah rakyat itu atau para politisi kita dengan jernih melihat mana sih yang terbaik dengan kondisi sekarang ini. Siapa politisi yang jernih sekarang? Semuanya main di wilayah abu-abu itu karena. Ya, nah pembicaraan kita paling tidak trigger pikiran mereka lah. Kan Gerung, Rocky kan bicara. Anda kan terkenal kritis dan tajam. Ini sharing kepada publik untuk melihat, look ini ada pikiran begini. Tapi jangan terus marah. Ini yang saya kecewa tuh kadang-kadang terus main marah. Wow, ini Luhut mau begini. Saya bilang, kau jangan sembarang ngomong. Itu ide yang mesti ide itu harus kau hargai. Kalau kau betul-betul intelektual, harus bisa menerima perbedaan. Itu bukan fitnah loh ya. Betul, itu yang saya sepakati. Pikiran itu hanya disebut pikiran kalau ada yang mengkritik pikiran. Ada pikiran alternatif. Dan seringkali orang merasa ya buat apa memikirkan sesuatu yang udah seolah-olah di backup oleh kekuasaan. Padahal ini wacana. Oke, saya balik sebentar ke soal internasional Pak Luhut yang sebagai militer yang paham tentang strategi itu. Ada kecemasan bahwa Indonesia akan terseret di dalam ketegangan politik di Indo-Pasifik itu. Dan mungkin persiapan amunisi kita punya banyak pesawat, tapi saya duga itu unequipped gitu. Ada pesawat hanya asap yang diperlihatkan. Sangat mungkin persenjataannya kurang gitu. Nah, kecemasan ini ada pada rakyat juga. Dan rakyat mulai berpikir kalau terjadi ketegangan dari kan dulu ada filosofi dari Thucydides, seorang sejarawan Yunani yang membuat tesis yang sampai sekarang dijadikan tesis diplomasi internasional. Itu disebut Thucydides trap. Artinya perang itu justru akan dimulai oleh negara-negara yang cemas, bukan negara-negara yang adikuasa. Nah, kecemasan di Indo-Pasifik ada kecemasan Cina itu. Dan cuma Cina yang cemas sebetulnya. Indonesia diragukan, bisa nggak Indonesia ambil posisi di dalam ketegangan Sino-Amerika ini, Pak Luhut? Ya, saya terus terang ya kagum melihat Pak Jokowi karena satu, beliau tuh nggak pernah seskuat kalau kami bilang ya, nggak pernah Lemhanas, nggak pernah segala macam. Tapi saya berbicara sama beliau berkali-kali ya, beliau tuh memberikan pikiran-pikiran jernih strategis banget mengenai ini. Sehingga itu menjadi landasan saya juga, banyak bekerja. Sehingga saya sampai pada kesimpulan dengan apa yang kami lakukan sekarang. Kami lakukan ya. Apa poin Pak Jokowi soal? Ya, dia bilang, Pak Luhut kita fokus bagaimana ekonomi kita ini bagus dulu. Karena begini, saya tidak percaya, karena pengalaman saya ini kalau ini, bahwa penjajahan fisik hari ini masih bisa. Rock, kamu tahu nggak, waktu tahun 75 kami terjun di tim-tim. Ya. Saya terjun di tim-tim. Anak buah saya berapa yang gugur di tim-tim. Itu di
TNI di tim-tim pernah sampai kepada hampir 60.000 orang pada tahun 76-77. Yang diturunkan ke tim. Ya, dengan jumlah penduduk di sana hanya ya mungkin kurang dari 600.000. 600.000 orang. 1/10 ya. Ya, kita nggak pernah bisa ngontrol tim-tim. Apa pasukan terbaik kita yang tidak ada di sana? Saya ke situ berapa kali, nggak bisa. Kenapa? Will of the people itu kuat. Satu. Anda lihat sekarang bagaimana dengan Afghanistan. Segala macam tentara, segala macam teknologi yang ada dimiliki Amerika, masuk di Afghanistan, masuk di Irak, mereka habis 3 triliun US dollar. Apa yang mereka dapat? Ya Vietnam lagi sebelumnya. Jadi itu tidak bisa. Yang saya percaya adalah bisa penjajahan ekonomi dan penjajahan teknologi sekarang ini. Nah, penjajahan ekonomi kalau kita kuat ekonominya, rakyatnya sejahtera, siapa yang mau invade ke Indonesia, invasi ke Indonesia? Di mana dia mau invasi? Pada zaman sekarang ini, ya. Jadi itu saya tidak percaya. Nah, oleh karena itu penguatan ekonomi, penguatan teknologi, penguatan pendidikan itu yang menjadi prioritas utama kita. Bertahan dengan itu. Ya, bukan berarti pertahanan tidak kita buat. Ya, makanya sekarang anggaran belanja TNI masih anggaran belanja tertinggi di Republik ini, yaitu masih 130 triliun kalau saya tidak keliru. Iya. Ya, jadi persepsi itu harus menurut saya dilihat. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Tadi pikiran terbesar, sekarang kita terjemahin bagaimana? Kita melakukan posisi balance of power. Indonesia mainkan peran itu dengan baik. Sehingga Pak Jokowi itu sekarang betul-betul, saya kemana aja sekarang, saya muda. Saya ketemu dengan MBZ. MBZ itu, Muhammad bin Zayed itu bicara ke saya, bagaimana dia melihat Presiden Joko Widodo. Dia bilang, General Laut, dia panggil saya begitu. Tolong kamu lihat tuh brother saya begini. Dia respect very much. Sehingga dia ngasih bantuan untuk tadi IKN. Saya bilang beri bantuan untuk IKN sampai kepada 50 miliar dolar loh. Tuh tadinya 30-50 miliar melalui sovereign wealth fund. Tergantung kita menggunakan dana ini. Saya kemudian ketemu MBS. Apa saya bertemu MBS Muhammad bin Salman karena saya? Karena Presiden Joko Widodo. Apa saya ketemu dengan Pak MBZ karena saya? Tidak, karena Presiden Joko Widodo. Kenapa? Mereka melihat figur ini, orang yang sederhana ini, orang yang berani ini, yang berpikir bagus, dan melihat bahwa Indonesia kok maju di bawah beliau. Dan saya punya hubungan dengan Amerika sangat baik. Saya punya hubungan juga dengan Cina sangat baik. Dan saya bicara terbuka, tidak ada yang saya sembunyikan. Dengan Amerika, dengan investor Amerika. Dengan pemerintah. Tadi malam kemarin saya masih bicara dengan National Security Advisor Amerika, Jack Sullivan. Saya bilang sama Jack, kamu jangan minta-minta saya aja ngomong ke presiden saya, minta presidenmu ngomong ke presiden saya. Exactly saya ngomong ini. Sampai deputi saya bilang, Pak Luhut tuh ngomong kayak ke temannya aja. Lalu saya bilang, dia apa? Kita bukan negara banana republic. Kita nggak minta-minta. Kita negara besar yang kita harus tunjukkan pada saat-saat seperti sekarang ini. Nggak ada yang perlu kita takutin. Nggak ada yang perlu kita minta. Mereka, they need us. Kita butuh dia juga butuh kita. Nah, kalau tadi Anda tanya mengenai itu, saya nggak percaya itu. Karena saya ngalamin, I'm part of the history. Dengan Perdana Menteri Australia, waktu beliau datang kemari, saya diundang duduk di sebelah Perdana Menteri. Terus saya bilang sama staf saya, Jody, kau bikin dulu pointers, nanti mungkin saya nggak bisa sempat banyak omong, saya mau kasih kertas ini pada Prime Minister. Apa itu Pak? Saya bilang, satu bagian terakhir daripada poin saya bilang begini, Prime Minister, Anda jangan melihat Indonesia itu sebagai ancaman, habis energi kalian. Melihat ancaman itu dari utara. Saya tentara, my background tentara, been trained in the special forces, so I know very well what's going on here, gitu loh. Jadi saya bilang sama dia, jangan kamu khawatir itu, fokus saja kerjasama kita dalam bidang ekonomi. Ya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pertanian itu tadi, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan itu saya katakan. Karena kami sudah punya teritorial yang cukup, lebih, sudah punya jumlah penduduk yang banyak, dan sudah punya masalah yang banyak. Kami nggak mau tambah masalah lagi seperti Timur dulu. Dan saya bagian dari sejarah, saya bilang sama dia. Dan kalian yang dulu menyuruh kami masuk di tim-tim, dengan Amerika menyuruh kami masuk di tim-tim, kami masuk di tim-tim, begitu kami masuk di tim-tim, sudah sekian lama, kalian yang mengeluarkan kami juga dari sana. Jadi apa yang mau saya katakan, superpower ini kadang-kadang juga tidak adil kalau kita tidak pintar. Dan saya bicara terbuka sama mereka,
Nggak pernah, saya bicara seperti ini loh sama mereka, nggak peduli. Jadi bukan ada diplomasi kayak gini, enggak. Anda di situ, saya di sini. Sama Jack Sullivan tuh saya ngomong berapa. Dia bilang, General Laut, kita ketemu di Washington bulan depan lagi. Gitu. Karena kebetulan saya juga ke Washington, kami akan ketemu. Kami akan bicara. Saya bilang, saya mau brief kamu, saya bilang sama dia. Tapi kalau kamu mau tahu, Indonesia itu di sini, kalian maaf saya bilang ya, maaf, sorry. Kalian tuh nggak aware bahwa Indonesia itu sebenarnya satu negara yang menentukan di kawasan ini. Kalian yang berhubungan dengan negara-negara yang keliling. Ada masalah kalian teriak, kami nggak ada masalah dengan Cina. Apa masalahnya? Saya bilang, saya dengan Wangi juga teleponan, bicara. Saya bisa bicara terakhir itu sampai 1,5 jam, 2 jam. Saya jelaskan apa yang kami mau, apa yang kami tidak suka, apa yang kita bisa kerjasamakan. Dan dia juga terima, dan saya bilang, kenapa kita mesti ribut ke media? Kita kan ada yang disagree, agree to disagree. Ada, bukan 1-2. Dan itu membuat kita kukuh bahwa Indonesia itu punya karakter. Nah, bangsa ini harus berkarakter, Bro. Bukan bangsa tempe. Enggak, kita bangsa yang berkarakter. Itu yang saya mau pesan pada anak-anak muda Indonesia. Pesan itu tiba, tapi orang anggap, seperti Pak Luhut terangkan tadi, dalam soal tim-tim, Amerika akhirnya berbalik arah tuh. Dalam soal mendukung Presiden Jokowi juga dia berbalik arah. Jadi, politik itu selalu ada dua sisi ya. Orang sebut two faces of Janus itu. Dan kita mau lihat sampai di mana misalnya Amerika konsisten bahwa kepentingan ekonomi politik kita tidak boleh diganggu hanya karena persisian dia dengan Cina itu. Rock, aku bilang Manda ya sebagai teman lagi nih ya. Percayalah sama saya, tidak ada satu negara maju pun di dunia ini yang pengen negara berkembang tuh jadi negara maju. Itu aksioma yang menurut saya Anda perlu pegang. Jadi kita kalau nggak bikin negara kita ini maju, ya kita nggak akan pernah maju. Jadi kalau kita cakar-cakaran di antara kita sendiri, nggak akan selesai masalah kita. Salah satu potensi cakar-cakaran adalah Islamofobi. Dan negara-negara Barat memberi sinyal bahwa Indonesia masih Islamofobi. Ya itu mereka membuat persepsi supaya kita cakar-cakaran. Apa sih Islamofobi here di sini? Apa? Ada pelarangan orang melaksanakan syariatnya di sini. Baik agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, enggak ada kan? Semua silakan aja kau lakukan. Jadi potensi kita untuk mengaktifkan kembali janji kemerdekaan, yaitu kesetaraan, perbedaan sara, itu hal yang sebetulnya natural aja. Natural aja. Ya. Saya enggak melihat ya, ini sebenarnya ya, ada beberapa, saya bilang oknum aja, yang pengen membuat supaya dirinya hebat atau dia merasa, ya, kita ini kan semua, saya enggak mau ke pribadi lah. Iya, tahu, sorry. Rock, semua yang di bawah langit, saya bilang di Facebook saya, semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Jadi kita kenal itu. Jadi saya juga menyadari itu, ada waktu saya juga, it's about time juga buat saya, you're done. Dan kita harus tahu itu, kalau kita pengen terus merasa bahwa kita yang paling ngatur semua, itu yang nanti post power syndrome. Jadi saya nggak mau seperti gitu. Jadi ada yang belum punya power tapi udah ada sindromnya. Ya, saya Rock ini lagi. Aku bilang Anda ini teman-teman pasti banyak yang nonton aneh-aneh lah. Apa harus jadi presiden aja kau bisa ngabdi? Kan enggak juga. Ya itu yang saya harus tahu diri juga lah. Kalau kau bukan orang Jawa, ya sudah kau jangan terus. Nah, ini bicara fakta antropologinya begitu. Antropologi. Anda antropolog ya. Ya itu. Kalau Anda bukan orang Jawa, pemilihan langsung hari ini, saya nggak tahu 25 tahun lagi, udah lupain deh. Nggak usah kita memaksakan diri kita, sakit hati. Yang bikin sakit hati kita kan kita sendiri. Ini poin bagus. Jadi terimalah fakta itu, fakta antropologi kita. Ya antropologi kau, Anda saintis, Anda nggak baca itu, ya kan maaf itu, Anda bodoh atau apa itu? Maaf. Nggak, kalau mereka nggak baca. Iya kok. Anda suka ngingatin kok. Iya, saya ingatin ada orang yang nggak baca bahwa antropologi kita itu basisnya adalah ethnicity. Dan faktualitas itu yang kadang-kala membatalkan ambisi orang untuk jadi presiden. Ya termasuk saya. Iya. Betul. Saya double minoritas. Saya double minoritas. Jadi saya udah Batak Kristen lagi. Jenderal lagi. Ya itu juga minoritas kan. Jadi saya bilang ya sudah cukup itu, kita harus tahu. Ngapain saya menyakitin diri hati saya? Istri saya juga bilang, kamu ngapain sih Pak? Ya memang nggak mau. Syukurlah, haleluya dia bilang. Ya. Yang terakhir nih, karena disinggung soal keluarga sedikit tuh.
Pak Luhut punya cucu tersayang itu perempuan, dan saya ikuti cara dia berpikir sangat logika environmentalisnya itu kuat sekali itu. Sementara Pak Luhut punya industri ekstraktif yang di kalangan di environmentalis itu merusak ozon, itu membuat bumi tidak sejuk itu. Kalau ada percakapan antara Pak Luhut dan siapa namanya cucu Pak Luhut? Faye itu. Apa yang terjadi? Kan ya, dia banyak ngingatin saya. Yang kalah siapa dalam pertandingan? Ya, tentu dia lebih hebat lah. Karena saya sumur cucu saya itu tidak bisa berpikir seperti dia. Jadi ya itu salah satu yang saya suka bilang kepada orang-orang asing itu, seperti John Kerry. Saya bilang, John, Anda nggak usah lecturing kita mengenai environment. Karena message yang diberikan oleh cucu saya itu very powerful, saya bilang sama dia. Dia bilang sama saya, Opung, kamu tuh jangan bikin policy Opung yang bisa menghancurkan generasi saya. Oke, itu very nice vision. Saya bilang sama si John Kerry, so this message much more powerful than your message. So jadi semua message yang kami buat di Republik Indonesia dalam konteks environment sepanjang itu berkaitan dengan saya, pasti saya veto kalau itu saya lihat bisa merusak generasi yang akan datang. Atas nama generasi yang akan datang. Yes. Okay. Jadi nggak perlu kalian lecturing kami, karena orang Barat ini kan sukanya dianggap aja kita bodoh. Dia kadang-kadang saya lihat dia yang bodoh, bukan kita yang bodoh. Gitu. Iya, dia arogan karena merasa punya hegemoni terhadap. Kan ini sindrom pasca kolonial dari kalangan Barat. Oke, Pak Luhut, teman-teman, itu pembicaraan yang padat tapi bersahabat dengan Luhut Binsar Panjaitan. Saya tahu setelah ini ditayangkan, Cebong akan cemas dan Kadrun akan cemburu, kira-kira begitu. Tapi sekali lagi ini percakapan intelektual dalam upaya untuk menghasilkan kembali Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan punya masa depan. Ini kami persembahkan untuk generasi yang akan datang. Percakapan akademis ini, yang memang ada sinisme politiknya, tapi biasa itu. Dan keadaan ini yang ingin kami wariskan pada generasi di depan. Saya umur saya 63 dan masih terlibat bicara dengan millennials yang menganggap Indonesia itu potensial untuk jadi negara yang beradab. Dan Pak Luhut 75 dan tidak berminat lagi untuk mengabdi pada negara melalui pemerintahan. Dia mengabdi melalui masyarakat sipil. Saya kira itu, sampai jumpa di episode berikut. Salam akal sehat. Terima kasih.